Halo teman-teman semuanya. Di sini aku akan ngebahas tentang dampak perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu apa? Perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Menurut dari Selo Sumarjan, perubahan sosial itu perubahan pada lembaga-lembaga sosial. Nah, perubahan sosial ini dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat, tentu saja ada berbagai macam norma-norma dan kebiasaan yang telah terbentuk menjadi sebuah budaya di dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman menjadikan kehidupan perlahan mulai mengalami pergeseran. Dampak perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat tentu akan menimbulkan berbagai macam perubahan positif maupun perubahan yang berdampak negatif dalam perilaku masyarakat. Banyaknya perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat tentu akan berdampak pada berubahnya pola kehidupan dan karakter masyarakat itu sendiri. Dan perubahan sosial ini memiliki dua dampak nih, ada dampak positif sama dampak positif. Dampak positif sama dampak negatif. Nah, yang pertama ada dampak positif. Dampak positif ini yang perlu digarisbawahi adalah dampak yang mengarah pada kebaikan dan tidak adanya konflik. Terus, yang pertama adanya terciptanya pola pikir yang semakin terbuka. Kan pola pikir yang terbuka ini membawa pada hal positif, karena hal tersebut menghasilkan sudut pandang yang luas bagi masyarakat dalam menghadapi suatu masalah. Yang B, meningkatnya taraf pendidikan. Adanya perubahan sosial ini akan meningkatkan taraf pendidikan di masyarakat yang terjadi seiring dengan meningkatnya persaingan yang terjadi di dalam masyarakat. Yang C, ada meningkatnya toleransi. Meningkatnya toleransi dalam kebebasan beragama juga akan mengalami peningkatan seiring dengan pola pikir yang terbuka. Jadi meningkatnya toleransi ini saling berpengaruh sama terciptanya pola pikir yang semakin terbuka ini mengarah pada meningkatnya tingkat toleransi. Meningkatnya toleransi. Terus yang kedua ada semakin meningkatnya kepedulian. Nah, meningkatnya kepedulian terhadap hak asasi manusia. Yang kedua itu ada dampak negatif dari perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, poinnya adalah bergesernya moral yang terjadi di dalam masyarakat, di mana banyak orang zaman sekarang tidak memegang lagi nilai dan norma yang dalam menjalani kehidupan, sehingga banyak anak muda yang tidak lagi mengenal budaya asal dari bangsa sendiri. Inilah beberapa contoh dampak dari perubahan secara negatif. Yang pertama ada kesenjangan sosial. Nah, di sini kesenjangan sosial itu banyak orang yang mulai menunjukkan kemewahannya. Tapi di sisi lain, banyak juga masyarakat yang tidak memiliki kehidupan yang layak. Yang B, ada hilangnya identitas bangsa. Nah, identitas bangsa ini dapat dilihat dari banyak anak-anak yang tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia dan memakai pakaian yang cenderung terbuka nih, teman-teman. Terus ada meningkatnya tindak kriminalitas. Nah, karena kriminalitas itu tidak dapat dihindari, jadinya tinggi deh, meningkat deh kriminalitasnya ini. Terus kriminalitas ini terjadi bisa karena gaya hidup pada zaman sekarang. Yang D, ada bersifat individualis. Maksudnya gimana? Ini dapat dilihat dari sifat gotong royong dan rasa peduli akan semakin mengalami penurunan yang sangat drastis. Yang E, ada perilaku yang semakin konsumtif. Nah, karena perubahan sosial ini jadi memudahkan kita untuk mengakses segala macam hal, mudahnya akses untuk membeli suatu barang dan meningkatnya daya beli masyarakat. Jadi ini ngarahnya ke masyarakat yang
boros ya, konsumtif itu boros. Nah, perubahan-perubahan yang ada di masyarakat itu disebabkan oleh kehidupan yang semakin modern pada era globalisasi masa kini. Oleh sebab itu, kebijaksanaan dalam pemanfaatan teknologi yang semakin canggih sangat diperlukan. Jadi kuncinya adalah kebijaksanaan dalam memanfaatkan teknologi ya teman-teman. Segitu aja penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman, semangat belajarnya.